Ya pemirsa, kalau Anda mengetahui vending machine mungkin nggak terlalu banyak yang ada di sekitar kita. Mungkin hanya ada di kota-kota besar, di tempat-tempat tertentu saja. Tapi sebenarnya ini menjadi satu peluang bisnis baru untuk mengembangkan vending machine dengan inovasi, dengan teknologi yang terus dikembangkan. Nah, untuk membahas terkait dengan bisnis ini, saya bersama dengan founder dari PT Tasma Retailindo Jaya, ada Pak Jacky Ma yang sudah bersama saya di studio. Selamat siang Pak Jacky. Selamat siang Bapak. Apa kabar hari ini? Oh, sangat baik. Sangat baik, penuh semangat pasti. Ya. Ini kalau bicara tentang vending machine, kita tahu ya, pilih-pilih barang secara mandiri, lalu kita menginput uang, lalu barang akan muncul. Standarnya akan seperti itu. Sesimpel gitu. Tapi sebenarnya kalau dari PT ini yang memiliki produk namanya Pima ya, Pima ini akan dikembangkan terus begitu ya. Dan saya ingin tahu terlebih dahulu dari perjalanan bisnisnya, apakah memang berawal langsung ke vending machine atau ada perjalanan bisnis yang seperti itu? Tidak. Dari awal kami main convenience store, minimart. Ya, kami awalnya buka 2-3 minimart. Lalu kami merasa minimart juga ada potensial. Lalu kami kembang cepat sampai 30-an sebelum corona. Cuma ketika corona datang, COVID datang, karena minimal saya lebih karena ke orang asing ya di hotel apartemen, orang asing banyak tinggal, lalu kami sales juga turun, lalu toko juga sebagian tutup. Dari sana kami mulai pikirkan mungkin vending machine lebih bisa kayak tahan COVID, kami mulai kembangkan vending machine. Oke, jadi berawal dari convenience store. Itu pun ditempatkannya di daerah-daerah yang memang banyak expat, orang luar negeri gitu ya. Apa yang menyebabkan bisnis itu awalnya justru menyasar ke mungkin target market yang bisa dibilang eksklusif? Bukan target market yang besar begitu ya? Iya, karena di Indonesia kan convenience store udah ada beberapa giant company ya, udah 20.000 lebih. Kami mau survive, kami pikir lebih baik ke asing, ke segmen khusus ya. Mulai dari sana. Oke, jadi memang melihat sesuatu yang spesifik. Jadi meskipun bukan sesuatu yang menjanjikan market besar, tapi ketika fokus ini bisa dikembangkan gitu ya. Tapi bagaimanapun juga kondisi COVID pada saat itu membuat akhirnya harus berpikir lagi. Yang lain yang apa tidak terlalu pengaruh ke kayak expat tinggal atau office mall tutup ya, hotel tutup. Kami pikirkan vending machine cocok ya. Awalnya kami taruh di public. Kalau pabrik kan COVID parah pun jalan tutup ya, masih tetap jalan. Tapi sebelum ke penempatan vending machine ini, saya ingin tahu juga apa yang membawa ide apa nih yang akhirnya membuat dari convenience store dan akhirnya berbuah satu ide baru adalah vending machine. Sebenarnya kalau convenience store sama vending machine sama-sama retail, satu jual di outlet ya, satu jual di kulkas. Satu dengan pelayanannya, satu lebih mandiri begitu ya? Lebih mandiri dan karena COVID ya, everybody mulai pakai QRIS ya, cashless. Dari sana kami merasa vending machine mungkin kesempatan datang ya, bisa QRIS, cashless, dan tidak usah ketemu kayak pakai cash, ketemu banyak kertas ya. Pada saat itu kita sangat terbatas untuk berinteraksi dengan uang kertas, tangan yang memegang barang seperti itu ya, kondisi COVID. Jadi akhirnya di tahun berapa vending machine ini akhirnya dikembangkan oleh Pima? Mulai dari 2021, pas COVID agak parah. Justru pada saat masih COVID itu cukup tinggi begitu angkanya ya? Benar. Berani melakukan terobosan di saat kondisi yang sebenarnya masih banyak tanda tanya di sana? Tantangannya seperti apa pada saat itu? Ketika mau mulai vending machine sebenarnya kami lebih concern lokasi mana aja tidak terlalu pengaruh ke COVID. Salah satu yang kuatnya di public karena public berkaitan ekonomi sama purchasing power ya. Pemerintah biasanya utamakan public ya, lalu kami coba taruh di sana. Cuma tentu aja banyak tantangan ya. Misalnya signal jelek, misalnya kadang beli barang nyangkut, kami harus siapkan customer service lumayan kuat ya. Jadi meskipun ini adalah sebuah vending machine yang tidak dilayani secara langsung, tapi service di belakangnya juga tetap harus membackup dengan baik. Kuat juga, benar-benar. Jadi COVID bagaimanapun juga kalau kita mundur beberapa tahun yang lalu memang menerjang berbagai macam sisi gitu, tapi di sisi lain ada peluang yang justru bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam analisa, termasuk salah satu di antara adalah mencari peluang yang
bisnis yang bisa tetap jalan, yaitu pabrik. Oh iya, gitu benar, ya? benar. Dan itu menjadi kunci awal perjalanan dari vending machine Vending ini. machine, ya, Oke. benar. Menarik kalau tadi kita lihat di tayangannya juga pemirsa bahwa vending machine ini juga menjadi salah satu yang terus dikembangkan. Kalau mungkin di sekitar kita dulu memasukkan uang kertas, kadang-kadang bisa di-scan dengan baik, kadang-kadang tidak, begitu ya, sehingga harus dikeluarkan kembali. Tapi sekarang sudah bisa dengan cashless. Dan ini juga menjadi satu inovasi yang terus dikembangkan. Nanti kami lanjutkan dialog di Kupas Bisnis. Saya ingin tahu juga bagaimana menjaga peluang inovasi ini bisa terus berjalan melalui vending machine. Usai jeda kami kembali pemirsa. Bicara tentang vending machine, pemirsa, di kota-kota besar memang terus berkembang. Mungkin acuannya memang dari kebiasaan masyarakat yang di luar negeri sudah sangat terbiasa dengan vending machine dan segala sesuatu yang memang sudah semakin otomatis tanpa harus kita bertemu dengan pelayanan langsung kepada pelayanan orang seperti itu ya. Vending machine menjadi salah satu inovasi yang juga terus dikembangkan, termasuk oleh PT Tasma Retailindo Jaya dengan produknya Pima, dan saya masih bersama dengan founder dari Pima, Pak Jekima di sini. Pak Jekima, masih bicara tentang vending machine, tadi perjalanannya dari convenience store, lalu berkembang ke arah vending machine yang justru sepertinya makin banyak ini. Sudah ada ratusan kabarnya. Kalau convenience store kami 20-an, tapi vending machine kami sekarang udah 1.500-an. Bahkan sudah ribuan angkanya, gitu. Bukan lagi ratusan gitu ya. Di seluruh Indonesia. Dari awal ketika memang masih COVID gitu ya, 2021 berarti vending machine ini berkembang dari Pima. Melihat tren masyarakatnya sebenarnya seperti apa? Karena setahu saya di Indonesia masyarakat nggak yang terbiasa banget gitu dengan vending machine. Ya, benar. Memang sesuai Bapak sudah tahu ya, awalnya vending machine kan pakai cash ya. Kalau cash kan kertas, kadang dia quality nggak terlalu bagus ya, banyak kayak tertolak gitu ya. Ya, tertolak, nggak bisa belanja. Tapi kita bisa bilang thanks to COVID, everybody mulai pakai QRIS ya. Kalau pakai QRIS kan touchless ya, lalu semua menjadi simple. Lalu kami merasa timing udah come ya untuk pasang banyak vending machine. Setelah kami pasang di public, di hospital, di rumah sakit, ternyata banyak, khususnya public itu kan pemuda banyak operator ya. Mereka gampang terima kayak tren baru, mesin baru, mereka semua ingin coba-coba. Lalu menjadi lumayan booming. Kami agak cepat cari lokasi pasang. Jadi keinginan masyarakat untuk mencoba sesuatu yang baru ini justru momentum dari Pima untuk bisa mengembangkan ini begitu. Tapi memang berawal dari pabrik ternyata yang ditempatkan vending machine ini. Ya, kami dari pabrik karena pabrik paling kuat, maksudnya karena tidak terlalu pengaruh ke COVID ya. Masih banyak orang bekerja di pabrik, masih berjalan gitu ya. Banyak pegawai sana, operator banyak. Dan mereka mau belanja juga agak susah ya. Mereka keluar pabrik juga agak susah. Jadi vending machine agak cocok di sana. Cuma setelah COVID selesai, kami mulai kembang ke rumah sakit, ke kampus ya. Bukan hanya rumah sakit, hanya pabrik. Jadi berawal dari pabrik, lalu untuk pengembangannya sendiri sekarang masihkah pabrik menjadi dominasi di sana? Sampai saat ini kami masih sekitar 80 di pabrik, tapi kami datang ke Surabaya, kami agak fokus ke rumah sakit, ke kampus, kami mau buat ke lebih banyak lokasi yang lain lah selain pabrik. Jadi memang berawal sekali lagi di pabrik, pengembangannya juga masih banyak ditempatkan di pabrik. 80% kabarnya mungkin ya, mungkin ada di pabrik, lalu sudah mencoba untuk tempat-tempat lain seperti hospital, rumah sakit, kampus dan sebagainya. Tidakkah untuk mencoba tempat-tempat lain yang seperti di luar negeri, biasanya orang biasa dengan misalnya terminal, public transportation misalnya untuk stasiun, misalnya seperti itu. Kalau di stasiun kami sebenarnya juga ada, misalnya dari Jakarta ke Bandung ada kereta cepat ya, Wush. Setiap stasiun kami juga pasang. Cuma itu ada beberapa kendala, memang ada, tapi kami juga prefer kalau ada kesempatan mau pasang di banyak stasiun, di banyak kayak terminal bandara juga. Itu juga kami ingin pasang, khususnya untuk branding. Supaya masyarakat tahu dulu begitu ya, benar, brandnya seperti apa, experience untuk memakainya seperti apa. Karena itu menjadi satu yang penting juga ya untuk branding dan experience itu. Benar. Kalau bicara tentang awal pengembangan ini tentu dari kawasan sekitar Jabodetabek, termasuk kawasan-kawasan industrinya. Kemana lagi pengembangannya?
setelah dari kawasan tersebut? Kalau sekarang ya kami agak fokus datang ke Semarang, khususnya datang ke Surabaya juga. Karena industri selain Jabodetabek, Jakarta paling besar di Surabaya ya, Jawa Timur. Ya kami datang ke Surabaya, memang pabrik kami tetap pasang. Cuma di Surabaya kan ada banyak rumah sakit, kampus, ada ke selatan, ke Malang juga banyak tempat wisata ya. Kami ingin kembang di sini dan kami merasa Surabaya banyak potensial agak tinggi. Sejauh ini sudah ada di kawasan mana saja Pima sudah ditempatkan? Kalau selain misalnya di kawasan industri, misalnya kami ada ada KIC, ada Surya Cipta dekat Jakarta ya. Kalau di Surabaya kami ada Olo Industry Park, GIPE, ada Pasuruan Industry Park, kami udah pasang vending machine. Dan bahkan kabarnya di Jawa Tengah di kawasan-kawasan industri baru pun juga dikembangkan. Oh iya, iya Jawa Tengah kami di Padang, di Kendal juga pasang lumayan banyak, 50-60 unit di sana. Ini kalau pengembangan penempatan titik-titiknya sudah terus dilakukan, bahkan kalau kita lihat di tayangan di televisi ini penggunaan pembayarannya pun juga bisa sangat beragam gitu ya, dari berbagai macam pembayaran cashless yang bisa dilakukan dengan kris, dari sumber dana yang bisa dari mana-mana begitu ya, dari tabungan bisa, dari e-money bisa gitu ya. OVO, GoPay, e-wallet semua bisa. Asalnya token QRIS. Asal QRIS-nya ada, sinyalnya lancar begitu ya. Ini akan bisa memudahkan juga. Tapi saya juga tertarik nih, ketika memang ini sudah dikembangkan, diterima di kawasan-kawasan industri, lalu berkembang di luar Jabodetabek, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di tempat-tempat yang tidak hanya fokus awalnya seperti pabrik, apa kira-kira yang menjadi kendala pengembangan vending machine dari Pima ini? Kami akan kembali usai jeda, pemirsa tetap bersama kami di Kupas Bisnis. Ya pemirsa, setiap bisnis tentu tidak bisa hanya stagnan di satu titik saja, perlu inovasi untuk pengembangannya, termasuk ketika kita bicara tentang vending machine, tidak hanya terkait dengan pembayarannya yang menjadi kunci untuk kemudahan bertransaksi, tetapi juga ada inovasi-inovasi lain yang saya juga ingin tahu Pima punya inovasi apa gitu ya. Saya kembali ke Pak Jacky, mungkin di awal vending machine adalah kita beli minuman misalnya begitu ya, minuman botol, minuman kaleng seperti itu, atau mungkin snack dan sebagainya. Tapi di Pima sendiri inovasi apa lagi nih selain terkait dengan pembayaran yang semakin mudah? Kalau Pima vending machine ada beberapa agak unik atau spesial di Indonesia. Satu misalnya kalau barang yang code atau gagal shipment, biasanya kami bisa auto refund ke customer. Tentu aja bukan semua situasi, tapi kebanyakan bisa otomatis refund. Itu hanya kami di Indonesia vending machine sekarang lakuin auto refund. Jadi konsumen tidak perlu worry begitu ya? Karena ada fasilitas auto refund juga di sana. Walaupun auto refund dia belum terima, nggak mau tunggu, dia tetap bisa hubungi customer service ya. Pegawai kami akan cepat proses dan refund saldo ke customer. Karena pembayarannya digital, jadi ini lebih mudah juga untuk tracking itu begitu ya? Benar. Lalu untuk secara produk yang ditawarkan sendiri dalam penjualannya? Kalau vending machine biasanya kita dengar vending machine biasanya langsung ingat minuman, makanan, snacks ya. Sebenarnya vending machine selain itu tentu aja bisa kopi, bahkan bisa phone case DIY. Sekarang kami di Indonesia khususnya Jakarta lagi launching phone case DIY seperti di video. Yang sedang ditayangkan ini ya, ini salah satu konsumen sedang memilih casing ya, kalau bahasa masyarakat biasanya casing handphone ini dengan customized foto. Jadi kita bisa input foto kita yang kita mau upload ke vending machine, lalu mesin kami akan cetak phone case. Customer akan dapat satu phone case dengan foto yang customer upload ke vending machine kami. Sesuai dengan tipe handphone yang sudah diinput di awal tentunya. Our customer pilih phone type dia inginnya, customer mau. Menarik karena memang sekarang orang akan lebih memilih desain-desain yang lebih personalized gitu ya, yang lebih unik, dan ini dicetak langsung sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Dengan kualitas yang juga cukup baik sepertinya, meskipun dicetak di case begitu ya. Cukup baik. Sama kalau kita compare sama HP pun agak mirip lah. Dan customer hanya 2-3 menit tunggu langsung dapat satu phone case dengan gambar customer upload ya. Hanya 2-3 menit saja sudah bisa
keluar produk yang diinginkan. Oke, itu termasuk salah satu yang mungkin bisa menjadi bentuk inovasi. Selain itu, saya juga sempat melihat ada coffee maker yang di sana sebelahnya juga ada sistem pembayaran juga gitu ya? Oh ya, coffee machine sekarang kami juga pakai QRIS ya. Karena banyak public atau office mereka minta ke kami. Karena awalnya kami jualkan food beverage itu kan dingin ya. Lalu minta kopi, bisa kopi panas enggak? Lalu kami mulai siapkan kopi machine dengan QRIS, langsung customer bayar dapat kopi panas. Jadi kalau vending machine untuk minuman biasanya identik dengan minuman dingin, tapi ketika kopi pengennya hangat, panas, maka ada pengembangan teknologi juga melalui coffee machine itu dan diberi sistem pembayaran juga di sebelahnya yang memudahkan ketika di kantor ya, Pak. Ini kan memang biasanya orang maunya cepat aja lah gitu nggak ingin keluar kantor untuk sekedar ngopi gitu ya. Benar. Ini juga menjadi salah satu bentuk pengembangannya juga. Kalau sistem bisnisnya sendiri Pak, mungkin juga apakah ada pengembangan juga dari mungkin yang tadinya full dilakukan oleh Pima, apakah sekarang Pima ini juga bisa sistem bisnisnya akan seperti apa? Ya, karena Pima sekarang kan vending machine udah 1.500 ya, kami tentu aja harus tetap kembangkan. Sekarang selain kami sendiri kelola operasi, sekarang kami juga mesin bisa terjual ke customer, bisa sewa ke customer, atau customer menjadi franchise kami. Deal satu skema kita kerja bersama, itu pun bisa. Jadi bisa kerjasama. Nah kalau kerjasama dengan pihak lain, berarti isi dari vending machine itu pun juga bisa customize juga? Isi juga bisa sesuai keinginan customer atau sesuai space owner. Kadang mereka tidak mau kayak ada misalnya carbon drinking, tidak mau atau tidak mau pop mie, kami bisa sesuai customer, customize SKU tertentu customer pilih. Jadi misalnya saya punya satu kantor atau satu pabrik yang memang kami punya produk-produk kebanggaan misalnya seperti itu, lalu vending machine dari Pima ini kami isi dari produk-produk kami sendiri misalnya. Itu juga bisa gitu ya. Jadi sangat bisa untuk di customize juga ternyata. Cukup dari kami kasih training ke customer biar mereka tahu gimana restock, gimana edit harga. Sangat simple. Setelah mungkin setengah hari training mereka bisa sendiri jalan isi operasi. Sejauh ini ketika memang sudah dikembangkan dari kawasan Jabodetabek, sudah masuk ke Jawa Tengah, mulai bergerak juga ke Jawa Timur. Saya sempat diberi informasi oleh Pak Jack Ima juga, bahkan sudah dikembangkan sampai ke IKN. Kebetulan apa yang membuat berangkat duluan ke IKN ini? Ini juga karena kan pemerintah kan mau pindah ibu kota ke IKN ya. Kami tentu aja juga lihat potensial masa depan. Lalu kami diskusi sama beberapa supplier kami, sama bank, main bank kami partner bersama kirim 5 vending machine ke IKN. Hampir setiap gedung besar kami sekarang taruh vending machine. Dan di sana kan mungkin masih on progress ya, beli barang agak susah ya. Tapi mereka sangat happy ada vending machine bisa scan, bisa langsung dapat minuman atau pop mie atau even coffee bukan panas tapi dingin. Mereka juga sangat happy, sangat puas. Karena mungkin masih agak susah juga untuk bisa mendapatkan barang serta jauh dari mana-mana, mungkin jadi vending machine akan sangat membantu untuk memudahkan dan menjadikan ini lebih simple begitu ya. Tapi di sisi lain ketika memang sudah berkembang sedemikian besar, lebih dari 1.000 unit yang sudah ditempatkan di titik-titik di Indonesia. Kendala ketika memang ini kan mesin, harus ada maintenance atau mungkin ketika nggak keluar mungkin konsumen agak ada emosinya dan akhirnya mungkin menggebrak misalnya, itu kan tidak bisa kita cegah begitu ya. Apa yang menjadi kendala biasanya dari perjalanannya? Kalau vending machine kita bilang vending machine gimana smart atau gimana canggih pun, karena dia tanpa manusia ya pasti ada masalah juga. Biasanya kalau barang nyangkut atau misalnya signal jelek nggak bisa keluarkan QRIS ya, tetap kami harus siapkan satu tim khusus engineer maintenance. Mereka tetap rutin keliling semua vending machine cek ya. Kalau sampai customer beli barang tidak dapat, tadi kita sudah sedikit sebutkan kami bisa otomatis refund saldo ke customer. Kalau itu misalnya kadang tidak bisa auto refund, kami sediakan 24 jam customer service ya. Customer tinggal kirim WhatsApp ke kami, langsung pegawai kami akan proses refund saldo ke customer. Dengan cara itu minimize komplain keluhan customer.
terhadap mesin ya, Will. Meskipun mungkin secara transaksi bisa dibilang per orang setiap transaksi di vending mesin mungkin angkanya tidak terlalu besar ya, Pak Jeki. Mungkin berkisar 10.000, 20.000 gitu ya. Tapi ini tetap menjadi komitmen dari Pima sendiri untuk memberikan servis. Ya, benar. Asalnya customer udah hubungi customer service kami. Biasanya kalau waktu cukup kami akan cek ya. Kalau waktu tidak cukup kami pilih percaya customer. Langsung kami proses refund ke customer. Biar service level kepuasan customer agak tinggi. Jadi itu yang tetap dijaga begitu ya? Ya, tetap kita jaga. Ya, berjalannya sudah dari 2021 untuk vending mesin dari Pima dan terus berjalan di tahun ini masih expand terus dan optimis untuk bisa menggali potensi-potensi berikutnya. Apa sebenarnya kunci suksesnya dan apa yang masih akan dicapai dari goals Pima ini? Pemirsa, kami akan lanjutkan kupas bisnis usai jeda. Kami akan segera kembali. Kembali di Kupas Bisnis, pemirsa, Anda masih bersama kami untuk membahas terkait dengan pengembangan bisnis vending machine dan saya masih bersama dengan Bapak Jeki Ma dari PT Tasma Retail Indo Jaya yang memiliki produk Pima. Berjalan sudah dari tahun 2021 hingga sekarang dan terus ingin dikembangkan. Saya ingin tahu juga nih Pak Jeki Ma, bisnis nggak mungkin meroket terus gitu ya. Saya pasti ada, ya harapannya hanya sedikit kalau ada pun ganjalan. Tapi di Pima sendiri dalam pengembangannya, apa nih yang sudah menjadi bagian dari up and down-nya? Ya, tadi dari awal kita sudah obrol, misalnya awal ini kami kan mau convenience store ya, tiba-tiba COVID datang, itu kan di luar rencana ya, itu pasti bisnis akan drop banyak. Lalu kalau vending machine sekarang kami pasangkan awalnya fokus ke publik ya, kalau publik itu kan agak situasi, maksudnya lokasi agak kategori agak hanya simple, hanya satu ya. Bisa dikatakan private area gitu ya? Private area. Lalu kami harus ke semi-private area, kayak ke rumah sakit, ke kampus ya. Kami harus kembang ke banyak kategori lain. Bahkan Bapak sebutkan stasiun atau bandara ya, itu harus kembang ke sana. Kalau nggak begitu, misalnya ada publik tutup atau relokasi, itu langsung pengaruh ke kami. Ini berarti harus berani juga dari keluar dari comfort zone yang orang bilang. Kalau mungkin comfort zone-nya Pima ini ada di industri pabrik-pabrik, ini harus berani keluar ke area-area lain yang lebih kategori yang terbuka lain. Gitu ya. Ya, benar. Sama awalnya kami kan di Jabodetabek ya, tentu aja kami mau ke Semarang, mau ke Surabaya, mau ke Bali. Kita harus go seluruh Indonesia. Kita market Indonesia kan besar ya, kita harus go all over Indonesia, biar lokasi titik lebih banyak. Dan kalau ekonomi naik, GDP sekarang kan 5.000 US dollar di Indonesia ya, satu orang. Kalau sudah sampai 10.000 US dollar, saya rasa di jalan, di open area, hampir semua lokasi kita udah bisa pasang vending machine. Saya rasa Indonesia potensial sangat tinggi. Mungkin kalau dalam bayangan saya nih ke depannya misalnya kayak ke area-area olahraga misalnya di Jakarta kita punya Gelora Bung Karno misalnya Sports Center itu bisa untuk ditempatkan ini meskipun sekarang masih belum sampai sana Bima nih ya. Ada cuma titik sangat terbatas. Titiknya sangat terbatas dari 1000-an lebih masih sangat terbatas. Ya, maksudnya Oke. Saya ingin tahu juga kalau gitu apa kunci sukses dari perjalanan Pima sehingga sekarang sudah ada lebih dari 1000 bahkan 1.500 titik dari penempatan vending machine ini. Kami mungkin Pima tidak bisa kami udah sukses ya, masih start up, masih kembang. Cuma kalau dari saya pribadi kita mau sukses, pertama kita harus sebagai orang benar. Kita pilih partner juga cari orang benar, kita saling percaya. Biar kerjasama lancar, tidak pikir banyak kayak yang Swiss lah, kita satu tim. Menurut saya itu pertama ya. Kedua kita harus inovatif. Kayak vending machine Pima kita cashless QRIS, kita bisa auto refund, kita selain food beverage, kita kopi, kita phone case, kita bisa banyak kategori yang lain ya. Mungkin kita harus terus ada inovatif dan lokasi sesuai Bapak sampaikan ya. Mungkin dari public comfort zone kita harus ke banyak lokasi lain. Dari Jabodetabek kita harus di Semarang, di Surabaya. Kita kembangkan besar biar kita skill lebih gede, lebih besar dan incoming juga increase lebih sukses. Menarik ketika di awal tadi Pak Jeki Ma sebutkan adalah berawal dari kita dulu jadi orang yang benar dulu dan kita mencari partner yang juga benar gitu ya. Jadi dari awal itu mungkin dikembangkan dengan inovasi, lokasi dan sebagainya. Ya,
kuncinya ada di sana kalau menurut Pak Jacky Ma, dan ini bisa menjadi inspirasi juga untuk Anda pemirsa. Terakhir, meskipun Pima sudah berkembang cukup pesat, cukup banyak titik yang ditempatkan di seluruh Indonesia, apa bayangan atau mimpi atau goals dari Pima ini sendiri? Kalau dari Pima, karena lihat negara lain kayak Jepang, China udah jutaan vending machine ya. Di Indonesia walaupun negara besar, baru 10 ribuan ya secara seluruh Indonesia. Mimpi kami harap Indonesia bisa di mana-mana ada vending machine, senyaman kayak di Singapura, di Jepang, bahkan lebih nyaman dari Jepang, Singapura atau China. Di mana-mana kita pasang vending machine, biar semua orang belanja mau beli apa lebih gampang. Dan itu bisa Indonesia bisa harusnya. Pasti bisa, Indonesia pasti bisa. Jadi peluang potensi itu Pak Jacky Ma melihat masih sangat luas. Sangat besar. Inilah kenapa Pak Jacky Ma hari ini ada di Surabaya untuk bisa mengembangkan Pima juga, karena sudah berjalan begitu banyak di kawasan Jabodetabek, bahkan sudah duluan di Jawa Tengah dan sekarang sedang berada di Jawa Timur, dan senang sekali bisa mengobrol dengan Pak Jacky Ma hari ini, Pak. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi dan sukses juga untuk Pima pastinya, baik convenience store-nya maupun vending mesin-nya. Kita jumpa lagi lain waktu, Pak. Sehat selalu. Terima kasih, Pak. Dan juga pemirsa masih bersama kami di Update Bisnis. Kami kembali usai jeda sesaat lagi.